menggantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpa. Pagi anak-anak ibu semuanya. Baik. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa seperti biasanya. Siapa yang memimpin doanya, Nak? Silakan Ramanda. Berdiri. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para ibu guru kita, Marisa Alam. Siap, Ibu. Pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita ice breaking dulu. Di sini ada ibu kasih petunjuk yang harus kamu lakukan. Nah, jika nanti ibu katakan tangan kanan, maka angkat tangan kirimu. Jika ibu katakan tangan kiri, maka angkat tangan kanan. Jadi lakukan sesuai dengan yang ibu arahkan. Paham? Paham. Oke. Tangan kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri kanan. Kanan kanan kanan. Wah, banyak tidak fokus. Nah, saya ulangi lagi. Kiri. Kanan kiri. Kiri kiri kiri. Kanan kiri kanan. Oke, ya tepuk tangan buat ibu. Untuk mengetahui fokus kalian, fokus atau tidak dengan apa yang sudah kita arahkan tadi. Ibu lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, apa yang kalian rasakan pada hari ini atau pada pagi hari ini? Macam-macamnya. Ada yang senang ibu dengar tadi, ada yang bahagia, ada agak lesu, ada sedih, ada juga galau, ada semangat, macam-macam. Nah, siapa tadi bilang agak lesu? Nah, kenapa Lela? Kenapa lesu? Karena saya puas gitu. Nanti kalau pembelajaran ini saya akan semangat. Oh iya, bagus. Walaupun berpuasa harus tetap semangat ya Kayla ya. Ya, bagus. Tadi ada juga yang sedih. Nah, siapa yang sedih? Pagi-pagi sudah Saya, sedih. Bu. Iya, kenapa Karena ini? di ruang sosial kami hilang Ibu. Nah, kenapa bisa hilang? Jatuh. Saya jatuh. Lain kali hati-hati ya. Nah, kemudian ada yang galau. Siapa tadi yang galau? Ya, kenapa kok galau Raja? Karena tugas saya belum siap, Ibu. Nah, kenapa jadi belum siap? Karena minggu semalam tempo, Ibu. Oh, nggak tahu kamu ada tugas, tanya ya nak ya. Nah, kemudian ada lagi tadi senang. Siapa yang senang tadi? Saya, Bu. Nah, kenapa kok senang pikirin? Oh, tugas-tugas hari ini diberikan dulu siap semua. Nanti kamu rajin, anak baik. Nah, ada lagi yang gembira. Siapa tadi yang gembira? Nah, kenapa? Karena saya tadi Bu tidak terlambat ke sekolah Ibu. Iya, biasanya rajin terlambat ya sekarang. Enggak, Ibu. Ya. Oh, iya. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, itulah perasaan yang kamu rasakan pada pagi hari ini. Apapun perasaan yang kalian rasakan, kalian tetap harus semangat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Setuju? Tetap semangat. Agar pelajaran kita pada pagi hari ini kalian bisa rileks, kita di sini akan melakukan teknik stop, berhenti melakukan sesuatu hal. Kita di sini merenung sebentar, sejenak. Kemudian kita di sini fokus kepada tarikan nafas kita. Jadi silakan posisi duduk kamu senyaman mungkin kamu buat. Letakkan tangan kalian di atas kepala masing-masing. Buat dudukmu serileks mungkin.
tersebut. Kamu sangat bahagia. Kamu sangat senang. Kamu lepas dari segala sesuatu yang membuat kamu merasa terancam, merasa tidak tenang. Nah, nikmati kenyamanan tersebut. Silakan tarik nafas kamu dalam-dalam kembali. Lepaskan. Ya. Selesai. Buka matamu kembali. Apa yang dirasakan, Nak? Tenang Ibu. Udah relax? Sudah Ibu. Berarti sudah bisa mengikuti pembelajaran kita selanjutnya kan, Nak? Sudah Ibu. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Iya, terima kasih. Ya, untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kamu tentang kerajaan Hindu-Buddha, pada minggu yang lalu kita sudah pelajari tentang teori masuknya Hindu-Buddha. Nah, untuk pelajaran kali ini ada pertanyaan pemantik yang harus kamu jawab. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama dulu, apa unsur kepercayaan asli Indonesia sebelum adanya pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Indonesia? Nah, siapa kira-kira di antara kalian yang mau jawab? Saya Bu. Ya, silakan Riju. Sebelum Buddha Hindu-Buddha masuk ke Indonesia telah berkembang kepercayaan berupa kebudayaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan itu bersifat animisme, dinamisme, dan totemisme. Dinamisme merupakan kepercayaan terhadap benda dianggap memiliki kekuatan gaib seperti pohon beringin, keris, dan patung. Sedangkan animisme merupakan kepercayaan tentang arwah nenek moyang yang suatu saat akan menjumpai mereka. Dan totemisme percaya bahwa hewan tertentu dianggap suci seperti ular, harimau, dan sapi. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Riju. Kemudian yang kedua, apa keterkaitan antara perdagangan dan proses penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia? Nah, untuk pertanyaan kedua, siapa kira-kira yang mau memberi jawabannya? Saya, Bu. Silakan memberi. Hubungan antara kegiatan perdagangan atau dagang dengan masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia adalah akibat dari hubungan atau interaksi dagang. Para pedagang mengajarkan nilai-nilai Hindu-Buddha, sehingga agama-agama tersebut menyebar pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Oh iya, bagus. Tepuk tangan. Yang ketiga, apa saja pengaruh budaya India yang terdapat di Indonesia? Siapa yang kira-kira bisa jawab untuk pertanyaan ini? Oke, silakan Siva. Bahasa dan aksara. Pengaruh budaya India dalam bidang bahasa dan aksara terlihat dari penggunaan huruf pahlawan dan bahasa Sanskerta oleh kerajaan Hindu-Buddha Indonesia. 2. Kesusastraan. Bangsa India mengenalkan epos Mahabharata dan Ramayana kepada penjaga-penjaga Indonesia. 3. Kesenian. Pengaruh budaya India dalam bidang kesenian di Indonesia dapat kita lihat pada seni bangunan, seni ukir, dan seni patung. Bangsa India mengenalkan konsep candi, reog, dan arca kepada masyarakat Indonesia. Iya, tepuk tangan. Kita yang membuat adanya perubahan-perubahan yang terdapat di negara Indonesia dengan masuknya pengaruh budaya India. Pelajaran kita pada hari ini adalah tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, di mana tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, menceritakan tentang kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Dan yang ketiga, menyebutkan peninggalan-peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, pada pelajaran hari ini kita lihat ada pemahaman bermaknanya tentang bagaimana kerajaan Hindu-Buddha tersebut berkembang di Indonesia. Sebelumnya kita mengenal masa praaksara. Ini masa praaksara, masa sebelum mengenal adanya tulisan. Setelah masa praaksara, kehidupan masyarakat Indonesia memasuki masa Hindu-Buddha.
itulah yang disebut dengan masa klasik. Kalau kita lihat di sini juga disebut sebagai masa aksara, yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya India di Indonesia. Jadi pada masa ini peradaban sudah lebih maju dan mewariskan banyak peninggalan, yang mana peninggalan tersebut masih dapat kita nikmati hingga sekarang. Coba perhatikan, kita nantinya akan memperdalam tentang apa saja peninggalan-peninggalan yang terdapat pada masa Hindu-Buddha. Nah, adapun salah satu bentuk atau tempat yang digunakan untuk menyimpan berbagai benda-benda bersejarah itu kita kenal dengan istilah museum. Pernah dengar istilah museum? Pernah. Pernah ke museum? Tidak. Jadi kemana saja kalian pernah pergi? Kalau misalnya ke museum, kemana kalian pernah pergi? Pantai. Lagi kemana lagi? Ke gunung. Alun-alun. Ini adalah gambar museum. Ini museum yang terdapat di Sumatera Utara. Jadi museum ini apa isinya? Nah, isinya ini berbagai benda-benda yang dianggap sejarah. Jadi kalau kita lihat pengertian museum, ini adalah lembaga bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, kemudian melayani masyarakat dan perkembangannya. Dia terbuka untuk umum, siapa saja boleh masuk ke museum tersebut untuk melihat apa-apa saja yang bersejarah, kemudian mengumpulkan, merawat, meneliti, mengkomunikasikan dan memamerkan warisan budaya dan lingkungannya yang bersifat kebendaan dan tak benda untuk tujuan pengkajian, pendidikan, termasuk juga kesenangan. Nah, inilah yang dikatakan dengan museum. Jadi kalau misalnya nanti kalian pergi ke suatu tempat, atau misalnya kalian pergi ke Medan, nah coba sekali-sekali kamu ajak keluarga atau orang tuamu pergi ke museum. Paham? Tadi sudah disinggung bahwa ada beberapa pengaruh yang terdapat di Indonesia, baik itu sistem kerajaan dan lain sebagainya, di mana di sini ada kita lihat beberapa candi. Nah, candi yang terdapat di Indonesia ini dalam bahasa Indonesia merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan, tempat ibadah. Jadi digunakan sebagai tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha, yang sampai sekarang bangunan ini masih bisa kita temukan di negara kita. Nah, kemudian yang kedua di sini ini adalah arca. Ada beberapa arca, apakah hanya ini aja arca yang terdapat di Indonesia? Tidak, masih banyak lagi jenis-jenis arca yang lain. Ini hanya contoh saja, di mana arca di sini adalah merupakan patung, yaitu patung. Patung yang dibuat dengan tujuan utamanya sebagai media keagamaan. Inilah sebagai media atau sebagai penyampai bagaimana cara mereka beribadah, sebagai sarana dalam memuja Tuhan atau dewa-dewinya. Itu menurut ajaran Hindu-Buddha. Kemudian ada lagi di sini yupa. Nah, kalau misalnya kerajaan-kerajaan tertentu ada di sini yang namanya yupa, yang merupakan peninggalan. Dari yupa inilah kita bisa tahu sejarah kerajaan tersebut. Nah, di sini ada 7 yupa. Apa itu yupa? Ini prasasti pertama yang pernah dibuat oleh kerajaan Kutai, sekaligus menjadi bukti bahwa pernah ada kerajaan Hindu di Kalimantan. Jadi kerajaan Kutai namanya. Lebih memahami materi kita pada pagi hari ini, kalian boleh simak video kita berikut ini. Juga inilah yang memicu munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai Martapura yang berdiri pada abad ke-4 Masehi. Kerajaan ini terletak di Muara Kamang, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan ini didirikan oleh raja pertamanya yang bernama Kudungga. Nama Kutai diberikan oleh para ahli karena tidak ada peninggalan yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan ini. Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Malawarna yang merupakan anak dari Asmawarna dan cucu dari Kudungga. Hal ini diketahui dari peninggalan sejarahnya yang berupa 7 prasasti lupa yang ditulis menggunakan bahasa
Yupa tersebut merupakan tugu batu peringatan yang dibuat oleh para Brahmana atas kedermawanan Raja Mawarmana. Prasasti yang ditulis dalam tiang batu merupakan ciri khas kebudayaan kerajaan Kutai. Yupa yang ditulis menggunakan huruf Pallawa memunculkan fakta adanya pengaruh India Selatan di Kutai pada masa ini. Tiang batu atau Yupa ini merupakan kelanjutan dari budaya purba zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Kerajaan Kutai berakhir pada saat raja terakhirnya, Maharaja Dharmasetia, mati di tangan Raja Kutai Kertanegara. Kerajaan budaya Sumatera muncul sekitar abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah, ada dua kerajaan, yaitu Kerajaan Melayu dan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Melayu diperkirakan berpusat di daerah Jambi, di tepi alus Sungai Batanghari. Keberadaan kerajaan ini diperkuat oleh catatan perjalanan seorang petualang dari Cina bernama Insing. Nama kerajaan Melayu juga muncul pada kitab Negara Kertagama yang menyebutkan mengenai ekspedisi penaklukan ke Sumatera yang disebut dengan ekspedisi Pamalayu. Sejarah kerajaan Sumatera sejak abad ke-7 didominasi oleh kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini awalnya berpusat di sekitar Sungai Batanghari, pantai timur Sumatera, lalu meluas hingga ke semenanjung Malaya dan Jawa Barat. Pengetahuan sejarah mengenai kerajaan ini didapat dari sumber asing berupa catatan sejarah fiksi dan beberapa prasasti, serta sumber dalam negeri berupa prasasti antara lain prasasti Kedukan Bukit, prasasti Tawakul, prasasti Kota Kapur, prasasti Siddhartha, prasasti Telaga Batu, dan prasasti Karangrahi. Ditemukan juga peninggalan berupa candi, yaitu Candi Muaro Jambi dan Candi Muaro Kampus. Dari sumber-sumber sejarah tersebut, diketahui bahwa raja pertama yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Sriwijaya adalah Batu Kahyang. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan daerah Jambi yang sebelumnya merupakan wilayah kerajaan Melayu. Puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya berlangsung di bawah kekuasaan Raja Balaputradewa. Wilayah kekuasaannya semakin meluas hingga ke semenanjung Malaya. Perluasan wilayah ini membuat kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang menguasai alur pelayaran dan jalur perdagangan di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Sriwijaya kemudian menjadi pusat pembelajaran agama Buddha dan pusat penyebarannya ke Asia Tenggara. Raja terakhir dari kerajaan Sriwijaya adalah Sri Sanggamun Jayatunggawarna. Sriwijaya mulai runtuh dengan adanya serangan dari kerajaan Chola dari India. Melalui ekspedisi Pamalayu, kerajaan Melayu yang berada di bawah Sriwijaya pun dikuasai oleh Singasari. Kerajaan pun semakin lemah dan akhirnya runtuh pada akhir abad ke-14 akibat serangan kerajaan Majapahit. Capai, maka kamu di sini harus bisa mengidentifikasi kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian kamu juga bisa menceritakan tentang kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia dan juga menyebutkan peninggalan-peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi untuk lebih memahami lagi, kalian ibu kasih di sini lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nah, silakan kalian pilih, kamu mengerjakannya dalam bentuk apa? Apakah kamu mengerjakannya dalam bentuk artikel, apakah dalam bentuk video, PPT, atau infografis? Nah, ini ibu berikan untuk masing-masing kelompok. Silakan kamu kerjakan. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanya kepada ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang kerajaan Kutai di Indonesia. Silakan simak video berikut ini. Sejarah kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai, kerajaan tertua di Indonesia. Saya akan membahas sejak kerajaan Kutai, pendiri kerajaan Kutai, prasasti kerajaan Kutai, masa kejayaan kerajaan Kutai. Letak kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai, kerajaan Hindu pertama di Indonesia, dan diperkirakan berdiri tahun 400 sampai 500 Masehi. Kerajaan Kutai sendiri tidak berada di jalur yang dikenal oleh khalayak dunia, namun kerajaan Kutai sangatlah strategis sehingga dapat mempunyai hubungan yang baik dengan dunia luar, meskipun tidak terletak di jalur perdagangan. Muara Taman yang berada di tepi sungai Taman Kalimantan Timur, Muara Taman merupakan letak kerajaan Kutai. Sungai Mahakam merupakan sungai yang besar. Sungai ini sendiri memiliki beberapa anak sungai. Letak Muara Taman pada zaman dahulu diperkirakan berada di lokasi pertemuan antara sungai Mahakam dengan anak sungai. Pendiri kerajaan Kutai. Dulu merupakan kerajaan berada di Bali. Pendiri kerajaan Kutai dipimpin oleh Benang Gelang, Maharaja Kadungga Anumerta Dewa Warman, pembesar dari kerajaan Cakra, terletak di Kamboja. Ketika dalam masa pemerintahan dari Kadungga, kerajaan Kutai terdapat informasi dasar atau pemerintahan dari kerajaan Kutai dilakukan oleh Lima Warman yang merupakan anak dari Kutai. Setelah dari masa pemerintahan dari Kutai, Ketua Warman adalah seorang raja dengan gelar Wangga Harta dan berlatih membentuk keluarga raja. Akibat beliau sangat pandai dalam mengatur sistem dari pemerintahan. Tidak hanya itu, Atmawarna sendiri diketahui raja Kutai pertama kali yang menganut agama Hindu. Setelah berakhir masa pemerintahan dari Ashwawarman, dilanjutkan oleh Mula Warman yang merupakan putra sulung dari raja Ashwawarman. Mula Warman merupakan raja Kutai yang telah membawa kerajaan dalam masa kejayaan. Prasasti kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu mempunyai nama Kutai Martapura dengan ditandai adanya prasasti rupa sebanyak 7. Prasasti rupa tersebut terpahat dengan tiang batu monolit atau adhesif. Rupa sendiri memiliki ciri khas tulisan aksara Pallawa dan menggunakan box yang berada di atas aksara. Sekian cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Siapa nama Raja Kutai yang berhasil membunuh Maharaja Dharmasetia? Apa konsekuensi dari terbunuhnya Dharmasetia? Baik, saya menjawab. Raja Kutai Kartanegara yang membunuh Maharaja Dharmasetia pada sebuah peperangan adalah Haji Pangeran Anom, Haji Pandaba. Dengan temannya Maharaja Dharmasetia, maka kerajaan Kutai Martapura pun berakhir. Terima kasih. Masih ada lagi? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Berikutnya kelompok siapa lagi yang mau tampil ke depan? Silakan. Ayo Bu, ya. Silakan. Jessia dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Amin. Perkenalkan kami dari Kabupaten Riau. Nama saya Mufianti
Sanjaya yang memimpin di kerajaan Mataram kuno dengan cara itu berkuasa di Jawa Tengah bagian utara. Sementara dinasti Syailendra dengan kerajaan Mataram kuno dengan cara itu berkuasa di Jawa Tengah bagian selatan. Di bawah kekuasaan dinasti Syailendra, kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan. Pada masa kepemimpinan Sri Tunggal, wilayah kekuasaan meluas hingga Semenanjung Malaka, menggantinya Syailendra kedua dinasti ini bersatu kembali melalui pernikahan Rantai Pikatan dan Pramodawati. Sementara pada masa pemerintahan dinasti Isyana oleh Empu Sindok, ibu kota kerajaan bergeser ke Jawa Timur. Ada beberapa faktor yang disebut mempengaruhi perpindahan ini, antara lain meletusnya Gunung Merapi, perebutan kekuasaan, serangan kerajaan Sriwijaya, hingga tidak adanya pelabuhan hingga ekonomi sulit berkembang. Peninggalan kerajaan Mataram kuno ialah Prasasti Canggal, Prasasti Balasan, Prasasti Badukun, Prasasti Pura, Candi Kelongsono, Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Plasoan, Candi Prambanan. Penyebab runtuhnya, yang pertama, letusan Gunung Merapi menyebabkan istana yang telah dibuat rusak dan hancur. Yang kedua, adanya kekosongan jabatan di atas kerajaan. Yang ketiga, keadaan ekonomi yang terus menurun. Yang keempat, kekhawatiran akan kembalinya Sriwijaya untuk menyerang. Ada yang ingin bertanya? Siapa yang menanggapi? Siapa raja yang paling terkenal di kerajaan Mataram kuno? Ya, saya akan menjawab. Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada 1620 tepatnya setelah 14 tahun Sultan Agung memimpin kerajaan Mataram Islam. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asma Chandra. Saya Fitri, nama saya Ramanda. Nama saya Naomi. Nama saya Sabri. Nama saya Naomi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami tentang Kerajaan Singasari. Pengertian Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan di Jawa yang letak kerajaannya ada di daerah Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pendiri Kerajaan Singasari adalah Petarok pada tahun 1222 Masehi. Peninggalan Kerajaan Singasari adalah Candi Kendal, Candi Singasari, Candi Jago, Candi Katangunggang, Candi Kamenan, Candi Singasari, dan Candi Maluro. Masa Kerajaan Singasari, kejayaan pada tahun 1272 sampai 1292 Masehi pada masa pemerintahan Kartanegara. Runtuhnya Kerajaan Singasari adalah disebabkan oleh serangan dari bala tentara Jaya Katawang keturunan Kartajaya, Raja Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kartanegara pada tahun 1268 sampai 1292 yang bergelar Mahadiraja Kartanegara. Wikramadaratunggadewa. Untuk kebijakannya adalah ekspedisi Pangalayu dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha yang dapat hidup berdampingan. Nama raja-raja yang memimpin Kerajaan Singasari adalah Petarok, yang memimpin dari 1220 Masehi sampai 1248 Masehi. Yang kedua ada Sabeti yang menjabat sebagai Raja Singasari pada tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Yang kedua Tohjoyo dari tahun 1248
yang sebelumnya Ken Arok gunakan untuk membunuh Tunggul, Ametung, Suami, dan Ken Dedes. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung karena dia ingin mendapatkan Ken Dedes. Ia pun mendatangi Empun Langit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT kami, yaitu sejarah kerajaan Kediri yang dipersembahkan oleh kelompok PPT. Pokok bahasan kami yaitu sejarah kerajaan, raja-raja yang memerintah, musuh kejayaan kerajaan, bina kerajaan, peninggalan kerajaan, dan kesimpulan. Sejarah kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri diawali oleh Airlangga yang membagi wilayah kerajaan Kahuripan menjadi dua pada tahun 1001 Masehi yang dilakukan oleh Empu Barada. Kedua kerajaan tersebut kemudian menjadi Jenggala dan Panjalu. Kedua kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Diperkirakan peninggalan Airlangga kedua kerajaan menjadi konflik. Berdasarkan prasasti Sirah Keting 1104 Masehi, diketahui bahwa muncul nama Raja Sri Jaya Waksa yang dianggap raja pemerintah Kediri. Kerajaan Kediri berpusat di Gaha atau yang sekarang ini dikenal dengan kota Kediri. Pusat kerajaan berada di tepi Sungai Brantas yang dahulu menjadi akses pelayaran. Masa kejayaan kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencari masa kejayaan pada masa pemerintahan Jayabaya. Bagaimana kerajaan Kediri? Kerajaan Kediri diperkirakan runtuh pada tahun 1222 ketika masa pemerintahan Raja Kertajaya. Raja Kertajaya dianggap sebagai sosok yang sangat kejam dan mengklaim hanya Dewa Siwa yang dapat mengalahkannya. Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana untuk menyembah Kertajaya layaknya dewa. Beberapa contoh peninggalan kerajaan Kediri. 1. Situs Kando Wongso. 2. Arca Dewa Siwa Catur Muka. 3. Prasasti Sirah Keting. 4. Prasasti Pulung Gagung dan Kertosono. Sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Saya, apa nama lain kerajaan Kediri? Kerajaan Kediri atau Kediri disebut secara Jawa, disebut juga sebagai Panjalu, adalah sebuah kerajaan yang terdapat di Jawa Timur, Indonesia antara tahun 1019 sampai 1222 Masehi, dan merupakan salah satu kerajaan kuasa kedatangan yang didirikan Airlangga. Anak-anak ibu semuanya, untuk lebih memahami tentang pelajaran kita pada hari ini mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, di sini ada tes tertulis yang ibu berikan kepada kalian untuk kalian jawab. Nah, mudah-mudahan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kelas ini, kalian akan lebih bisa memahami tentang kerajaan-kerajaan tersebut. Nah, silakan kalian diskusikan untuk masing-masing kelompok. Anak-anak, sampailah kita pada akhir dari pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Nah, yaitu penutup. Di sini pada penutup kita akan membuat kesimpulan bersama-sama tentang materi yang sudah kita pelajari. Nah, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa? Saya, Bu. Silakan Riju. Kerajaan Hindu-Buddha Indonesia tidak terlepas dari pengaruh bangsa India yang masuk ke Indonesia, sehingga memberikan pengaruh terhadap sistem pemerintahan, yaitu berkembangnya sistem pemerintahan kerajaan. Iya, betul.
Siapa lagi yang mau? Ya silakan Nomi. Tentang kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di Indonesia antara lain Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singasari, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuno, dan Kerajaan Kediri. Iya, itu adalah contoh-contohnya. Itulah yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Untuk mengetahui atau mengakhiri pelajaran kita, kalian di sini Ibu minta untuk menuliskan refleksi apa yang kamu rasakan pada pembelajaran kamu hari ini. Silakan kamu tuliskan di kertas ini. Nah, silakan tulisnya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga pembelajaran ini bisa menjadi menambah pengetahuan kalian tentang berbagai kerajaan Hindu Buddha yang terdapat di Indonesia. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.